Baiklah, sebelumnya saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran kita di pertemuan kali ini. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi di bab baru, yaitu bab 2, mengenai pengetahuan dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Tapi di pertemuan kali ini kita akan membahas seputaran dasar pemetaan. Nah, sebelum masuk ke materi, kalian pasti sudah sering melihat apa itu peta gitu kan? Di sekolah mungkin kalian pernah melihat, biasanya dipajang di belakang ruang kelas, kemudian di zaman-zaman kalian SMP, di atlas, dan lain sebagainya, itu kan banyak sekali peta. Jadi, peta itu sendiri merupakan gambaran dari permukaan bumi, baik itu sebagian maupun keseluruhan, yang diperkecil menggunakan dengan skala. Jadi, peta itu gambaran dari permukaan bumi, baik sebagian ataupun seluruh permukaan bumi itu tadi, yang digambar di bidang datar. Bidang datar artinya dalam bentuk kertas atau apapun itu, yang penting bidang datar, kemudian diperkecil menggunakan skala. Nah, skala itu sendiri adalah perbandingan antara jarak di peta dan jarak sebenarnya atau jarak yang ada di lapangan. Nah, biasanya kalau di peta itu ada 2 jenis skala, yaitu skala grafis dan skala garis. Skala garis atau skala grafis dan skala angka. Jadi kalau skala angka itu misalkan kayak begini. Skala 1:400.000. Itu namanya skala angka. Kalau skala grafis itu dibuat dalam bentuk garis. Jadi sama aja maksudnya. Misalkan tiap 1 cm ini berarti jarak sebenarnya adalah 400.000 cm di lapangan gitu. Nah, itu adalah peta. Kemudian jenis-jenis peta ada banyak sekali. Jenis-jenis peta itu ada peta kartografi, kemudian ada peta topografi, ada peta dunia. Bisa kalian baca sendiri, peta topografi itu peta yang menampilkan relief atau bentuk permukaan bumi. Jadi peta yang menggambarkan tentang kenampakan bentuk permukaan bumi. Jadi menjelaskan apakah daerah tersebut dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, perbukitan, dan lain sebagainya. Kalau peta korografi itu adalah peta yang menampilkan permukaan bumi secara keseluruhan atau sebagian permukaan bumi. Jadi menampilkan permukaan bumi sebagian atau keseluruhan secara umum. Sedangkan peta dunia, yang ini paling sering kalian lihat, bisa kalian lihat di atlas, kemudian di sekolah itu biasanya juga sering dipajang, itu peta dunia yang menggambarkan kenampakan yang ada di seluruh dunia. Jadi bentuknya benua-benua begitu. Benua Amerika, benua Afrika, benua Asia, benua Australia, dan lain sebagainya. Nah, peta dunia ini biasanya memiliki skala yang sangat kecil. Skala yang sangat kecil, sehingga cakupan wilayahnya atau wilayah yang dipetakannya itu terlihat luas. Kemudian berdasarkan pada skalanya, peta itu dibedakan menjadi 4. Pertama ada peta kadaster, yaitu bila peta kadaster atau peta yang memiliki skala sangat besar, yaitu skalanya 1:100 sampai 1:5000. Nah, jadi kalau di peta itu, kalau misalkan angka di belakangnya ini tuh kecil, itu justru malah namanya peta skala besar. Ya kan? Di sini kan peta kadaster, peta yang memiliki skala sangat besar. Padahal angkanya kecil, tapi dinyatakannya skala besar. Kebalikannya, kalau peta skala kecil itu justru semakin besar angkanya, itu malah sebutannya adalah peta skala kecil. Ya, ada peta kadaster, yaitu peta yang memiliki skala 1:100 sampai 1:5000. Kemudian peta skala besar itu memiliki skala antara 1:5000 sampai 1:250.000. Peta skala sedang
itu memiliki skala antara 1:250.000 sampai 1:500.000, dan peta skala kecil, nah ini tadi peta yang biasanya digunakan untuk memetakan peta dunia, itu skalanya 1:500.000 sampai 1:1 juta. Nah, jadi semakin besar angkanya ini, justru sebutannya adalah peta skala kecil. Nah, semakin besar angka dalam skalanya, berarti cakupan wilayah yang dipetakannya itu luas. Kalau misalkan ini peta skala besar, justru angka skalanya kecil dan cakupan wilayah yang ada di petanya itu lebih sempit, dan sehingga hasilnya jadi lebih detail gitu. Kemudian kita ke komponen-komponen peta. Nah, komponen-komponen peta itu ada banyak sekali. Bisa kalian lihat di sini. Yang pertama ada judul peta. Judul peta itu biasanya ditulis di awal paling atas dan menggunakan huruf kapital. Itu ada judul peta. Nah, di sini saya juga punya contoh petanya. Nah, misalkan di sini. Ini judul petanya. Peta Administrasi Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah. Itu komponen peta yang pertama. Kemudian yang kedua, komponen peta itu ada yang namanya arah mata angin. Arah mata angin ini untuk menunjukkan arah utara, arah barat, timur, selatan, kayak gitu, namanya arah mata angin. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ada skalanya. Skalanya seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada skala angka dan skala grafis. Setelah itu ada legenda. Legenda ini adalah simbol-simbol yang terdapat pada peta. Misalkan di sini, simbol yang kayak gini itu ternyata kantor camat. Kalau yang kayak begini itu namanya kantor bupati. Kalau jalan kolektor itu ternyata simbolnya begini. Kemudian sungai simbolnya begini, nah gitu. Jadi simbol itu ya seperti itu. Kemudian setelah simbol, setelah legenda itu ada simbol. Nah, simbol itu yang ini, sama aja. Kalau legenda itu seluruh simbol yang ada di peta, tapi kalau simbol sendiri itu ya ini. Simbol itu sendiri dibedakan menjadi 3. Ada simbol titik, simbol garis, dan simbol area. Contoh dari simbol titik itu misalkan kantor bupati, kantor camat, itu simbol titik. Kalau simbol garis, itu contohnya adalah batas kota atau kabupaten, kemudian rel kereta api, jalan lokal. Nah, itu namanya simbol garis. Sedangkan kalau simbol area, itu contohnya adalah waduk, sungai, dan lain sebagainya. Sawah, pekarangan, itu simbol area. Kemudian ada juga yang namanya titik koordinat. Titik koordinat itu ini. Nah, ini titik koordinat, ini juga titik koordinat. Titik koordinat ini fungsinya untuk menentukan lokasi. Kemudian ada yang namanya garis lintang dan garis bujur. Nah, kalau garis lintang itu garis yang melintang dari barat ke timur. Nah, ini namanya garis lintang nih. Ini garis lintang. Kemudian kalau yang ini namanya garis bujur, dari utara ke selatan. Setelah itu ada yang namanya garis tepi. Garis tepi sesuai dengan namanya berarti garis yang berada di pinggir, supaya petanya terlihat lebih rapi. Kemudian ada insertnya. Insert itu adalah peta kecil. Jadi kalau misalkan di sini peta administrasi Kabupaten Banjarnegara, ini kan berarti peta wilayah kabupaten, maka insertnya harus menggunakan peta provinsi. Jadi nanti bisa tahu, ternyata Kabupaten Banjarnegara itu merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Gitu, ini namanya insert. Kemudian harus ada sumber petanya. Jadi peta ini dibuat sumbernya dari mana, kemudian yang terakhir adalah disalin oleh siapa. Peta ini dibuat oleh siapa atau disalin oleh siapa. Nah, itu adalah beberapa komponen-komponen yang harus dimiliki oleh peta. Mungkin itu saja materi untuk kali ini. Silakan dibaca-baca lagi LKS dan buku paketnya. Jadi kali ini kita sudah belajar mengenai pengertian peta, kemudian ada jenis peta dan komponen-komponen peta. Terima kasih untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.